Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Santri Kesuma dalam video pembelajaran Teknologi Analisis Fisika dan Elektrokimia. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang viskositas. Secara umum, viskositas dapat didefinisikan sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Ada juga yang mendefinisikan viskositas sebagai ukuran hambatan aliran fluida bila fluida tersebut mengalami tegangan geser. Hambatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul dalam fluida. Fluida sendiri dapat diartikan sebagai suatu yang dapat mengalir. Dalam hal ini adalah cairan dan gas. Cairan dan gas tidak mempunyai kemampuan untuk menahan tegangan geser. Jadi, bila fluida diberikan gaya dengan besaran tertentu, maka akan terjadi perubahan pada fluida tersebut. Hal inilah yang menyebabkan fluida tidak memiliki sifat menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Dalam bidang farmasi dan makanan, fluida ini identik dengan cairan seperti sirup obat, kecap, saus, dan lain-lain. Oleh karena itu, tujuan penentuan viskositas dalam hal analisis farmasi dan makanan adalah untuk yang pertama, menentukan kualitas produk. Biasanya dalam suatu produk farmasi dan makanan akan mempunyai standar tentang berapa viskositas produknya. Apabila viskositas ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka ada material atau proses yang tidak sesuai, yang akibatnya dapat mengurangi kualitas atau mutu produk. Yang kedua, menentukan viskositas juga penting untuk menentukan jenis dan tipe peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, kemasan juga merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan viskositas, terutama jenis material yang akan digunakan untuk pengemasan produk tersebut. Untuk memahami tentang konsep viskositas suatu fluida, Newton melakukan suatu percobaan dengan meletakkan suatu fluida kental di antara dua plat, di mana plat ini mempunyai luas permukaan adalah A. Plat bawah merupakan plat statis dan plat atas merupakan plat yang dapat bergeser. Ketinggian fluida atau jarak antara dua buah plat tersebut adalah L. Bila plat bagian atas ditarik atau didorong dari belakang dengan gaya sebesar F, maka fluida yang menempel pada bagian atas plat akan ikut bergeser, menghasilkan sebuah gradien. Jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan oleh fluida tersebut dalam membentuk suatu gradien merupakan kecepatan fluida yang bergerak atau disimbolkan dengan V. Jadi, Newton menyimpulkan bahwa gaya F yang diberikan pada permukaan A atau disebut dengan tegangan geser akan sebanding dengan regangan yang terjadi pada fluida dikalikan dengan konstanta fluida tersebut, atau bisa dirumuskan dengan F per A sama dengan eta kalikan V per L, di mana F per A adalah tegangan geser atau shear stress dan V per L adalah regangan geser atau shear strain, dan eta adalah konstanta fluida atau viskositas. Satuan umum yang digunakan untuk menyatakan viskositas adalah centipoise, di mana 1 centipoise sama dengan 0,001 kg per meter detik.
atau 1000 centipoise sama dengan 1 kg per meter detik, atau bisa juga dinyatakan dengan Pascal second, di mana 1 Pascal second sama dengan 1 kg per meter detik. Sebagai contoh, di sini suatu fluida diletakkan di antara dua plat dengan luas permukaan plat adalah 25 cm persegi dan jarak antar plat adalah 10 cm. Plat tersebut diberi gaya sebesar 2 kg meter per second kuadrat dengan kecepatan 0,1 meter per second. Maka tentukan viskositas fluida tersebut dalam Pascal second. Maka di sini dapat dilihat bahwa luas plat A dalam satuan cm persegi ini harus dirubah menjadi meter persegi dulu, yakni menjadi 0,0025 meter persegi. Dan ketinggian atau jarak antar plat juga masih dalam sentimeter, ini harus juga dirubah menjadi meter. Selanjutnya, setelah dilakukan pengkonversian satuan, tinggal memasukkan ke dalam F per A sama dengan eta kalikan V per L. Dalam hal ini 2 dibagi 0,0025 sama dengan eta dikalikan 0,1 dibagi 0,1, maka diperoleh hasil eta sama dengan 800 Pascal second. Menurut Newton, berdasarkan dari hasil percobaan-percobaan yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas suatu cairan. Yang pertama adalah tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka viskositas suatu cairan akan naik. Yang berikutnya adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka viskositas suatu fluida akan menurun. Hal ini disebabkan karena pada suhu tinggi molekul-molekul bergerak lebih aktif yang menyebabkan viskositas menjadi turun. Yang berikutnya adalah adanya kehadiran zat lain atau adanya bahan tambahan seperti misalnya bahan suspensi seperti gula yang dapat menaikkan viskositas dari air. Yang berikutnya adalah ukuran dan berat molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul, contohnya pada pembuatan suatu polimer. Yang berikutnya adalah kekuatan antar molekul. Viskositas air naik dengan adanya ikatan hidrogen. Yang berikutnya adalah konsentrasi larutan. Viskositas akan berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka viskositasnya akan makin naik. Dari berbagai percobaan viskositas yang dilakukan oleh Newton tadi, Newton juga membedakan fluida menjadi dua kelompok, yakni kelompok fluida Newtonian dan non-Newtonian. Untuk fluida Newtonian merupakan cairan yang mengalir mengikuti aturan viskositas, yakni semakin besar gaya atau tegangan geser yang diberikan pada fluida tersebut, maka semakin besar kecepatan fluida tersebut. Pada grafik dapat dilihat bahwa fluida Newtonian menunjukkan gradien yang lurus. Sedangkan fluida non-Newtonian merupakan fluida yang tidak mengikuti aturan viskositas. Jadi, bila dilihat pada grafik, akan membentuk gradien yang tidak lurus. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan struktur molekul dalam fluida pada saat pengukuran viskositasnya.
Contohnya seperti cat, darah, adonan roti, dan lain-lain. Yang mana viskositasnya akan berubah bila dibiarkan kontak dengan udara. Penerapan hukum Newton tentang viskositas digunakan pada peralatan viskometer Stromer dan viskometer Brookfield, di mana rotor yang terdapat pada bagian atas akan memutar spindle dengan kecepatan tertentu. Perputaran spindle dalam larutan viskos ini menggambarkan plat yang bergeser pada hukum Newton. Satuan yang digunakan untuk viskositas ini dari hasil pengukuran adalah centipoise. Hukum berikutnya tentang viskositas adalah hukum Stokes, di mana Stokes menyatakan bahwa apabila benda padat yang berbentuk bulat seperti bola dimasukkan dalam fluida viskos, maka benda tersebut akan tenggelam dengan kecepatan tertentu. Benda tersebut akan mengalami hambatan yang diakibatkan oleh gaya gesekan fluida. Gaya gesekan tersebut sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda terhadap medium dan viskositasnya. Di sini dapat dilihat gambar sebuah tabung yang berisi larutan viskos. Kemudian dimasukkan sebuah kelereng ke dalam tabung tersebut. Maka yang akan terjadi adalah kelereng tersebut tenggelam dengan kecepatan yang lambat atau mengalami hambatan. Hambatan ini disebabkan karena adanya gaya dorong dan gaya gesek oleh fluida viskos yang terdapat dalam tabung tersebut. Dari eksperimen tersebut, maka Stokes merumuskan bahwa besarnya gaya gesek yang dialami fluida dapat dihitung melalui persamaan F sama dengan 6 pi R kali eta kali V, di mana F adalah gaya gesek. Dari persamaan ini, apabila diturunkan dengan menggunakan gaya total yang dialami benda berbentuk bola tersebut, maka diperoleh persamaan V sama dengan 2R kuadrat kalikan G dikalikan V benda dikurangi pi media dibagi dengan 9 eta, di mana V adalah kecepatan benda tenggelam, eta adalah viskositas, G adalah gaya gravitasi yakni 9,8 meter per detik kuadrat, T adalah waktu, Pi, B, dan Pm adalah densitas bola dan fluida, dan R adalah jari-jari bola. Baik, di sini saya contohkan sebuah kelereng dengan jari-jari 5,26 kali 10 pangkat min 5 meter dan massa jenisnya 2600 kg per meter kubik dibiarkan jatuh ke dalam minyak yang memiliki massa jenis 950 kg per meter kubik. Dalam waktu 100 detik, bola itu tenggelam sejauh 83 cm. Tentukan berapakah viskositas minyak tersebut. Dari soal, diketahui bahwa jari-jari kelereng atau R sama dengan 5,26 kali 10 pangkat min 5 meter. Massa jenis kelereng atau PB sama dengan 2600 kg per meter kubik. Massa jenis minyak atau PM sama dengan 950 kg per meter kubik. Jarak yang ditempuh kelereng adalah 83 cm. Ini harus dirubah dulu ke dalam satuan meter, yakni menjadi 0,83 meter. Waktu tempuh adalah 100 detik. Maka untuk menjawab pertanyaan ini,
kita tentukan dulu berapa kecepatannya dengan cara membagi jarak yang ditempuh dengan waktu tempuh, yakni 0,83 meter dibagi 100 detik, maka akan ketemu kecepatannya adalah 8,3 kali 10 pangkat min 3 meter per detik. Maka selanjutnya kita tinggal memasukkan data-data yang diperoleh tadi ke dalam persamaan Stokes, yakni V sama dengan 2R kuadrat kalikan G dikalikan PB dikurangi PM dibagi 9 eta, atau bisa ditulis 8,3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 dikali 5,26 kali 10 pangkat min 5 kuadrat dikali 9,8 dikali 2600 dikurangi 950, kemudian dibagi 9 eta, dan eta diperoleh 1,2 kali 10 pangkat min 3 kg per meter second, atau 1,2 kali 10 pangkat min 3 Pascal second. Hukum yang berikutnya adalah hukum Poiseuille yang menyatakan bahwa fluida tidak kental mengalir melalui pipa bertingkat tanpa adanya gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Sedangkan fluida kental atau viskos membutuhkan perbedaan tekanan atau delta P untuk dapat mengalir pada pipa. Jadi, bila dilihat pada gambar, untuk fluida tidak kental, maka P1 sama dengan P2. Sedangkan untuk fluida viskos atau kental, maka P1 tidak sama dengan P2. Oleh karena itu, Poiseuille merumuskan bahwa untuk fluida viskos, debit fluida viskos dalam suatu pipa atau Q sama dengan perbedaan tekanan atau delta P dikalikan dengan pi R pangkat 4 dibagi dengan 8 dikalikan eta dikalikan L, atau V per T sama dengan delta P pi R pangkat 4 dibagi 8 eta L, di mana Q adalah kecepatan aliran atau debit dalam mililiter per detik, eta adalah viskositas dalam Pascal second, V adalah volume dalam mililiter, T adalah waktu dalam detik, P adalah tekanan cairan dalam atmosfer, delta P adalah selisih tekanan atau perbedaan tekanan, R adalah jari-jari tabung dalam cm, L adalah panjang pipa dalam cm. Menurut Poiseuille, berdasarkan prinsip pipa kapiler, maka pengukuran viskositas suatu fluida juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara fluida yang akan diukur viskositasnya dengan fluida lain yang telah diketahui viskositasnya. Maka, di sini dapat dituliskan dalam bentuk yang telah disederhanakan menjadi eta 1 per eta 2 sama dengan PT1 per PT2. Karena pipa kapiler yang digunakan dalam keadaan terbuka, maka P-nya adalah tekanan atmosfer, di mana tekanan atmosfer dapat ditentukan dengan densitas kali G gaya gravitasi dan H tinggi pipa. Maka diperoleh persamaan eta 1 per eta 2 sama dengan pi G HT1 dibagi pi G HT2. Bila pipa kapiler yang digunakan sama, maka
Besarnya gaya gravitasi dan tinggi pipa adalah konstan, maka dapat dituliskan eta 1 per eta 2 sama dengan pi 1 kali T1 dibagi pi 2 kali T2. Nah, persamaan inilah yang biasanya digunakan untuk mengukur viskositas suatu fluida dengan cara membandingkan dengan suatu fluida pembanding. Penerapan rumus Poiseuille ini digunakan pada pengukuran viskositas dengan menggunakan viskometer Ostwald dan viskometer Cannon-Vinske. Pada viskometer Ostwald, viskositas cairan ditentukan dengan mengukur waktu tempuh cairan untuk melewati dua tanda batas ketika cairan tersebut mengalir karena gravitasi dalam viskometer Ostwald tersebut. Hasil pengukuran waktu tempuh aliran ini kemudian dibandingkan dengan waktu tempuh cairan lain yang sudah diketahui viskositasnya. Di sini biasanya digunakan air sebagai pembanding. Persamaan Poiseuille juga digunakan untuk mengukur viskositas dengan menggunakan viskometer Cannon-Vinske, di mana secara keseluruhan prinsip kerja viskometer ini hampir sama dengan viskometer Ostwald, yakni menentukan viskositas sampel dengan mengukur waktu alir yang dibutuhkan fluida untuk mengalir di dalam pipa kapiler dan dibandingkan dengan fluida standar. Nah, di sini saya contohkan air membutuhkan waktu 45 detik dan minyak 5 menit untuk mengalir antara kedua tanda batas dalam viskometer Ostwald pada 25 derajat Celcius. Jika diketahui kerapatan air dan minyak adalah 0,997 gram per cm kubik dan 0,91 gram per cm kubik, berapakah viskositas minyak jika viskositas air adalah 0,8904 centipoise? Untuk menjawab ini, kita lihat dulu waktu tempuh air T adalah 45 detik, waktu tempuh minyak adalah 5 menit atau sama dengan 300 detik. Densitas air 0,997 gram per cm kubik, densitas minyak 0,910 gram per cm kubik. Viskositas air 0,8904 centipoise. Maka dari data-data tersebut tinggal kita masukkan ke dalam persamaan Poiseuille, yakni eta air dibagi dengan eta minyak sama dengan densitas air kalikan T air dibagi densitas minyak kalikan minyak. Maka 0,8904 dibagi eta minyak sama dengan 0,997 dikali 45 dibagi 0,910 dikali 300 dan diperoleh hasil eta minyak adalah 5,418 centipoise. Baik, demikian tadi penyampaian materi tentang viskositas. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan bila Anda menyukai video ini, tekan tombol like, subscribe, dan share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.